Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Akhir-akhir ini kita banyak disibukkan dengan pertanyaan tentang program Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka, ya. Nah, memang ini menjadi satu kewajiban bagi kita di perguruan tinggi, ya, sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 3 tahun 2020 untuk mengakomodasi hak bagi mahasiswa kita untuk melakukan pembelajaran di luar prodi kita, ya. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana kemudian kebijakan Merdeka Belajar ini diintegrasikan, diselaraskan dengan kurikulum yang kita gunakan, ya. Ini sesuatu yang baru bagi kita, sesuatu yang belum pernah kita lakukan, sehingga wajar kalau kemudian kita banyak bertanya tentang hal ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hal itu. Ya, saya akan mengawali dengan mengapa kita memerlukan kebijakan semacam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Kemudian saya lanjutkan dengan apa sih sebetulnya tujuan yang diinginkan dari Merdeka Belajar ini. Dan yang terakhir, nah, kita akan bicara tentang bagaimana kemudian program Merdeka Belajar ini bisa kita selaraskan, kita gabungkan, integrasikan dengan kurikulum kita. Kita tentu telah pernah mendengar bahwa di masa depan itu akan terjadi perubahan yang luar biasa, ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan jenis-jenis pekerjaan yang nanti itu akan dihadapi oleh anak-anak kita setelah mereka lulus dari perguruan tinggi. World Economic Forum itu belum lama ini telah melakukan semacam survei kajian yang mencoba untuk memetakan sebetulnya seperti apa sih landscape lapangan pekerjaan di masa yang akan datang, ya. Nah, jadi temuan mereka itu cukup mengejutkan karena cukup banyak jenis-jenis pekerjaan yang sekarang ini mungkin tidak atau belum begitu dikenal, ya, tetapi itu akan menjadi sangat populer di masa depan, ya. Dan sebaliknya apa-apa yang biasa kita kerjakan, ya, jenis-jenis pekerjaan yang sekarang ini ada, itu beberapa diantaranya akan declining, ya, akan tidak lagi diperlukan begitu, ya. Nah, hal semacam inilah yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di masa mereka setelah lulus dari perguruan tinggi. Seiring dengan berubahnya landscape pekerjaan tadi, berubah pula kebutuhan keterampilan yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan tadi, ya. World Economic Forum mengindikasikan ada beberapa jenis keterampilan yang emerging juga, ya, seperti misalkan higher cognitive skills, kemampuan untuk menganalisis, ya, kemampuan untuk problem solving, ya, berpikir pada tingkat tinggi pokoknya, ya, itu. Kemudian juga keterampilan-keterampilan yang orientasinya pada sosial dan emosional, ya, berkomunikasi, bekerja sama, ya, kemampuan untuk memimpin, ya, berempati pada orang lain, ya, bisa bertoleransi terhadap kondisi orang lain. Hal-hal itu juga ternyata menjadi sesuatu yang sangat diperlukan di masa depan, ya. Dan tentu saja keterampilan untuk menggunakan teknologi, ya. Nah, jenis-jenis keterampilan ini akan menggantikan beberapa keterampilan lain yang ini pelan-pelan akan digantikan oleh mesin, ya, oleh komputer dan sebagainya. Ya, kita tahu teknologi artificial intelligence, misalkan robotika, ya, itu dengan mudah akan menggantikan beberapa jenis keterampilan yang sekarang itu banyak kita gunakan di dalam pekerjaan kita. Nah, inilah yang akan dihadapi juga oleh anak-anak kita, ya. Jika kita melihat jenis-jenis keterampilan semacam ini, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita kemudian adalah apakah semua jenis keterampilan semacam ini bisa kita ajarkan di kelas kita, di perkuliahan kita, ya.
Ini yang menjadi problem besar bagi kita, ya, karena inilah yang nanti akan sangat diperlukan oleh anak-anak kita ketika mereka terjun ke lapangan pekerjaan setelah mereka lulus. Tentu saja berbagai jenis keterampilan masa depan tadi tidak bisa dipelajari dengan cara konvensional di kelas, ya. Nah, mahasiswa harus masuk ke dalam sebuah lingkungan pembelajaran yang ini bisa mensimulasikan dunia nyata yang akan mereka hadapi kelak setelah mereka bekerja. Ya, mereka akan menghadapi permasalahan, mereka akan bekerja dengan orang-orang yang terkait dengan problem yang mereka harus selesaikan tadi. Ya, mereka kemudian harus juga menghadapi berbagai macam jenis kekangan dan faktor-faktor lain, ya, yang terkait dengan lingkungan dunia nyata tersebut. Nah, mereka harus terekspos dengan itu, mereka harus berinteraksi dengan semua elemen itu, dan dengan cara itulah kemudian mahasiswa itu belajar tentang keterampilan masa depan tadi. Ya, mereka belajar tentang menganalisis masalah, mereka belajar tentang bagaimana berkomunikasi, bekerja sama dalam sebuah tim, bagaimana kemudian bisa mencari titik temu dari kekangan-kekangan yang dihadapi, ya, hal-hal semacam itulah, ya, experience atau pengalaman itulah yang kemudian akan membentuk keterampilan mereka, ya. Nah, jadi tugas besar kita itu adalah menyediakan lingkungan pembelajaran semacam ini, ya. Bagaimana kemudian di dalam mereka berkuliah, mereka juga bisa menghadapi atau masuk dan terekspos dalam sebuah lingkungan yang menyediakan kesempatan mereka untuk seolah-olah menghadapi situasi di dunia nyata. Inilah yang sebenarnya menjadi tujuan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita sering membicarakan program ini dalam konteks hak atau kebebasan mahasiswa untuk belajar sampai 3 semester di luar prodinya. Tapi sebetulnya esensinya adalah bagaimana kita ini di prodi itu diberikan kesempatan untuk membentuk sebuah lingkungan pembelajaran yang tadi menyediakan kesempatan experience bagi mahasiswa untuk mengalami dan menjalani situasi yang mirip dengan situasi di dunia nyata ketika mereka lulus nantinya, ya. Jadi sebetulnya tujuan utama yang paling mendasar dari program Merdeka Belajar ini adalah ingin menjaga relevansi dari proses pembelajaran kita. Ketika dunia di luar sana itu sudah berubah, ya, maka kemudian bagaimana kita bisa mengadaptasikan, menyesuaikan proses pembelajaran yang kita lakukan agar outputnya nanti juga akan tetap relevan dan bisa mengikuti kebutuhan zaman. Ya, inilah sebetulnya esensi dari MBKM. Program Merdeka Belajar menawarkan banyak sekali pilihan bagi kita untuk merancang, mendefinisikan proses pembelajaran yang bisa dijalani oleh mahasiswa. Ya, kalau kita lihat di Permenristek Dikti nomor 3 tahun 2020, di sana diberikan beberapa contoh gitu ya, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang itu diakui ya sebagai proses pembelajaran yang resmi, yang official. Nah, jadi pertanyaan pertama tentu saja adalah bagaimana kita mendefinisikan fleksibilitas yang diberikan kepada kita ini dalam konteks pembelajaran mahasiswa. Kemudian yang kedua yang sangat penting, ya tentu saja apapun yang kita lakukan dengan Merdeka Belajar itu harus masuk dalam kerangka kurikulum yang kita gunakan. Ya, bagaimana kemudian kita menyelaraskan antara Merdeka Belajar tadi dengan kurikulum yang kita gunakan. Dan yang ketiga yang ini sering membuat bingung banyak pihak adalah bagaimana operasionalisasinya.
ya. Jadi kalau kita merancang program magang, program riset, program pengabdian ke masyarakat di desa. Nah, bagaimana kemudian mengoperasionalisasikan kegiatan-kegiatan itu dan mengintegrasikannya dalam kegiatan pembelajaran kita, ya. Nah, mari kita simak bersama-sama. Program Merdeka Belajar menyediakan cukup banyak fleksibilitas bagi kita untuk merancang proses pembelajaran untuk mahasiswa. Ada dua jenis fleksibilitas. Yang pertama adalah terkait dengan tempat belajar. Ya, kita sudah tahu bahwa mahasiswa diberikan hak untuk belajar maksimal 1 semester di luar program studinya, tapi masih dalam perguruan tinggi yang sama. Ya, dan setelah itu mereka juga punya kesempatan untuk belajar maksimal 2 semester ya di luar perguruan tinggi, ya, baik itu di perguruan tinggi yang lain atau di tempat-tempat belajar yang lain, ya. Nah, ini yang terkait dengan fleksibilitas terkait dengan tempat belajar. Nah, yang kedua adalah terkait dengan cara belajarnya, ya. Jadi di Permenristek Dikti nomor 3 tahun 2020 itu juga disebutkan ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa diakui sebagai ya pembelajaran secara resmi begitu, ya. Ada magang, ada penelitian, ada mengembangkan wirausaha dan seterusnya, ya. Nah, jadi tantangan bagi kita sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengkompos, menyusun elemen-elemen fleksibilitas yang disediakan ini untuk membentuk lingkungan pembelajaran yang itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa di dalam mereka menjalani experiential learning tadi, ya, untuk membangun skill atau keterampilan yang mereka butuhkan untuk masa depan mereka. Dalam penyelenggaraan program studi, pedoman yang harus selalu kita pegang itu adalah kurikulum. Kita tahu dalam merencanakan kurikulum, ya, itu diawali dengan penentuan profil lulusan, ya, dan dari sana kemudian kita mengidentifikasikan kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan kita, dan itu yang akan menjadi capaian pembelajaran yang harus diwujudkan oleh para mahasiswa selama mereka menjalani studi di program studi kita. Nah, baru dari sana kemudian kita mendefinisikan bahan-bahan kajian, ya, mata kuliahnya, dan sampai pada rencana pembelajarannya. Ketika kita berbicara tentang fleksibilitas dalam Merdeka Belajar, maka itu harus ditempatkan dalam kerangka kurikulum tadi. Ya, fleksibilitas belajar itu harus bisa mewujudkan capaian pembelajaran yang sudah kita tentukan, ya, untuk membangun kompetensi yang dibutuhkan tadi. Ya, kita harus memastikan itu, ya. Kita harus menjamin bahwa apapun kegiatan belajar yang dijalani oleh mahasiswa, ya, termasuk dalam program Merdeka Belajar ini nantinya itu harus mendukung ketercapaian capaian pembelajaran. Kita tidak ingin misalkan mahasiswa itu menempuh kegiatan pembelajaran yang itu tidak relevan, tidak sesuai dengan capaian pembelajarannya. Nah, itulah yang harus kita jaga. Itu yang harus kita pastikan di dalam desain implementasi dari program Merdeka Belajar kita. Sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum berbasis KKNI, capaian pembelajaran bisa kita kelompokkan ke dalam 4 aspek, ya. Sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ya, masing-masing punya definisinya, jadi saya tidak ingin membicarakan tentang itu, tetapi yang penting adalah ketika kita berbicara tentang capaian pembelajaran yang berorientasi pada masa depan, ya, maka kita juga perlu menyesuaikan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum kita. Ya, nah, jadi di sini mungkin kita perlu melihat kembali desain kurikulum kita, utamanya pada bagian capaian pembelajaran,
Dan jika kita menemukan bahwa ada unsur-unsur masa depan tadi yang belum belum terwadahi di dalam capaian pembelajaran kita, mungkin saatnya sekarang ini kita masukkan ya unsur-unsur tadi itu ke dalam capaian pembelajaran kita. Ya, jadi seperti misalkan literasi big data, ya, literasi terkait dengan teknologi, terkait dengan humanity atau kemanusiaan, ya, dan berbagai macam aspek yang terkait dengan keterampilan masa depan tadi. Nah, kalau itu belum ada di dalam capaian pembelajaran kita, mungkin sekarang ini saatnya kita untuk memasukkan itu ke dalam capaian pembelajaran kita. Itu yang pertama kali menurut saya harus kita pastikan. Selanjutnya, ketika kita sudah menyesuaikan capaian pembelajaran kita dengan keterampilan-keterampilan masa depan tadi, ketika kemudian capaian pembelajaran itu di breakdown, dijabarkan ke dalam mata kuliah, ya, di mana masing-masing mata kuliah juga punya capaian pembelajaran, ya, CPMK. Maka tentu saja CPMK ini juga akan merefleksikan capaian pembelajaran yang sudah berorientasi pada masa depan tadi. Ya, nah disinilah kemudian nanti kita akan punya ruang ya untuk mendefinisikan fleksibilitas tadi, ya, mengimplementasikan kebebasan yang disediakan oleh Merdeka Belajar tadi dalam kerangka kurikulum kita, ya, sehingga nanti pada akhirnya apapun yang kita rancang ya dengan program Merdeka Belajar di prodi kita itu akan menyatu, ya, akan terintegrasi di dalam kurikulum kita, ya, termasuk juga capaian pembelajarannya, ya. Ketika misalkan kita mendefinisikan misalkan program magang, katakan itu sebagai bagian dari program Merdeka Belajar, maka nanti program magang ini itu juga nanti harus bisa diekspresikan dalam capaian pembelajaran yang itu nanti akan berkontribusi terhadap pencapaian capaian pembelajaran secara keseluruhan yang sudah berorientasi pada masa depan tadi, ya. Nah, jadi inilah kira-kira gambaran umum tentang bagaimana kita nanti akan bisa mengintegrasikan fleksibilitas dalam Merdeka Belajar ke dalam kurikulum kita, ya. Jadi strukturnya tetap sama, kita menggunakan struktur kurikulum kita. Nah, hanya saja di dalamnya kita melakukan penyesuaian, ya, terutama terkait dengan capaian pembelajaran tadi, sehingga nanti kemudian semuanya itu akan bermuara pada capaian pembelajaran yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan masa depan tadi. Yang sering membuat bingung adalah bagaimana kita bisa menyetarakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar prodi, ya, dengan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kurikulum kita. Menurut saya yang paling aman digunakan sebagai cara atau matriks di dalam menyetarakan ini adalah capaian pembelajaran. Seperti tadi sudah saya sampaikan, apapun yang kita lakukan dalam program Merdeka Belajar, ya, entah itu belajar di prodi lain, baik di perguruan tinggi sendiri maupun di perguruan tinggi yang lain, atau menjalankan kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam bentuk yang macam-macam tadi, itu semua harus berkontribusi di dalam pencapaian CP kita, ya. Nah, jadi artinya ketika capaian pembelajaran dari kegiatan-kegiatan program Merdeka Belajar tadi itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita didefinisikan di dalam kurikulum kita, maka sebetulnya itu bisa disetarakan begitu, ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merancang kegiatan-kegiatan program Merdeka Belajar tadi, ya, sedemikian rupa, ya, sehingga kemudian nanti capaian pembelajaran kegiatan-kegiatan ini itu selaras sesuai dengan
apa yang digariskan di dalam kurikulum kita, ya. Nah, itu esensi yang harus kita lakukan, ya, kalau kita mau masuk ke level yang lebih rinci lagi. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana ini. Misalkan kita mendefinisikan salah satu profil lulusan kita adalah sebagai seorang entrepreneur. Nah, sebagai entrepreneur maka dia harus punya beberapa kompetensi yang itu kemudian kita wujudkan dalam bentuk capaian pembelajaran, ya. Dalam contoh ini saya mengangkat 2 capaian pembelajaran, satu yang terkait dengan keterampilan khusus yaitu mampu mengelola online shop, dan yang kedua terkait dengan keterampilan umum yaitu ya sebagai entrepreneur maka dia harus mampu menjalankan proses pengembangan bisnis secara sederhana, ya. Nah, kemudian dalam kurikulum kita mendefinisikan serangkaian mata kuliah yang ya tadi muaranya adalah mencapai membentuk kompetensi tadi. Salah satunya misalkan nih adalah mata kuliah e-commerce yang di sana CPMK-nya diantaranya nih mampu membangun situs web e-commerce dan mampu menjalankan proses transaksi elektronis. Ya, kita bisa lihat ada keterkaitan langsung antara CPMK dari mata kuliah e-commerce ini dengan capaian pembelajaran tadi mengelola online shop tadi, ya kan? Jelas terlihat di sana. Nah, tetapi sebagai seorang entrepreneur tentu saja tidak cukup ketika dia itu hanya mampu membangun situs web saja atau mampu menjalankan transaksi elektronis, ya. Ada cukup banyak keterampilan lain yang harus dikuasainya juga, ya, supaya pengelolaan online shopnya tadi bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itulah kemudian program Merdeka Belajar bisa berkontribusi, ya. Contohnya nih, misalkan ketika mahasiswa berkesempatan untuk belajar di prodi akuntansi misalkan, ya. Kemudian dia belajar tentang mata kuliah pengantar akuntansi yang salah satu CPMK-nya adalah mampu menjalankan sistem akuntansi sederhana, ya. Nah, jadi pengetahuan dia tentang akuntansi ini itu akan menambah melengkapi kompetensi dia terkait dengan pengelolaan online shop tadi, ya. Bukankah pengelolaan online shop itu juga membutuhkan akuntansi, kan, ya kan? Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, maka kita bisa mengizinkan mahasiswa tadi untuk ikut magang di startup, ya. Nah, ketika dia magang di startup, maka dia akan menjalankan banyak sekali kegiatan di sana, ya, yang itu akan semakin melengkapi pengetahuan dia, pengalaman dia terkait dengan pengelolaan online shop tadi, ya. Bagaimana dia bekerja dengan customer misalkan, ya. Bagaimana dia menghadapi klien, bagaimana dia mengembangkan produk yang diusung oleh startup tadi, ya, misalkan sebuah produk software atau aplikasi atau apapun lah, ya. Nah, itu semua akan berkontribusi langsung terhadap pengelolaan online shop tadi, ya, membentuk sesuatu yang lebih utuh, ya. Nah, demikian juga dengan contoh yang kedua, kalau mampu menjalankan proses pengembangan bisnis sederhana, ya. Ketika tadi mahasiswa berkesempatan untuk melakukan magang di startup, maka dia betul-betul akan terekspos dan mengalami sendiri gimana sih yang disebut dengan pengembangan bisnis itu, ya. Langkah-langkahnya seperti apa, prosesnya seperti apa, ya kan, kendalanya, ya kan, bagaimana mengatasi kendala seperti itu, ya kan. Nah, itu semua akan membangun kompetensi pengembangan bisnis tadi itu secara lebih utuh, ya. Nah, inilah sebetulnya yang diharapkan dari Merdeka Belajar tadi, ya. Ketika kita merancang kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam Merdeka Belajar, ya, sebetulnya tujuannya adalah untuk melengkapi dan membangun keutuhan dari capaian pembelajaran yang itu nanti akan dipersyaratkan atau dibutuhkan oleh
tadi profil lulusan kita tadi begitu ya. Ini yang menurut saya penting untuk kita pahami ketika kita mencoba untuk merancang kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar. Satu lagi yang penting terkait dengan implementasi program Merdeka Belajar di dalam kurikulum kita itu adalah bahwa apapun kegiatan pembelajaran dalam Merdeka Belajar tadi itu harus bisa terwadai ya oleh struktur mata kuliah kita dalam kurikulum ya. Artinya ketika tadi misalkan mahasiswa belajar di prodi yang lain ya, tentang mata kuliah di prodi yang lain, atau mahasiswa menjalankan berbagai macam bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi ya, ada magang, ada riset, ada pengabdian masyarakat, ada macam-macam yang 8 jenis tadi, itu semuanya harus bisa dibawa ke dalam struktur kurikulum kita dan muncul sebagai mata kuliah yang ada di dalam struktur kurikulum kita begitu ya. Nah, menurut saya ini tantangan yang cukup besar begitu ya. Bagaimana kemudian membawa semua kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar tadi itu ke dalam struktur kurikulum kita ya. Nah, jadi tentu saja bentuknya bisa macam-macam. Ini tergantung prodinya sih ya. Tetapi menurut saya ada beberapa beberapa kemungkinan, beberapa opsi yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, jadi yang paling sederhana misalkan ketika mahasiswa itu kita izinkan untuk mengambil mata kuliah di prodi lain gitu ya, dengan nama yang sama atau sangat mirip gitu ya dengan CPMK yang katakan juga setara begitu. Nah, gitu kita bisa langsung melakukan penyetaraan gitu ya, bahwa oke, mata kuliah yang diambil di prodi yang lain tadi itu akan diakui sama dengan mata kuliah yang sama di prodi kita ya. Nah, atau juga misalkan misalkan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar prodi yang itu bisa disetarakan dengan beberapa mata kuliah ya di tempat kita, di kurikulum kita berdasarkan CP-nya tadi ya. Saya ambil contoh misalkan tadi magang itu kan kalau dilakukan secara serius, katakan dalam waktu 4-6 bulan misalkan, 1 semester begitu, itu kan bobotnya tinggi, ya kan? Bisa diakui sampai katakan 20 SKS. Nah, bagaimana kemudian mengakui 20 SKS itu ke dalam kurikulum kita? Nah, salah satunya itu adalah dengan tadi melakukan penyetaraan antara magang tadi dengan beberapa mata kuliah yang ada di dalam kurikulum kita. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, penyetaraannya itu dilakukan dengan memperhatikan capaian pembelajarannya. Ya, jadi apakah atau mata kuliah mana saja dari kurikulum kita itu yang didukung oleh kegiatan magang tadi. Ya, jadi nanti kita melakukan semacam mapping atau pemetaan antara capaian capaian pembelajaran dari magang tadi dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah yang ada di kurikulum kita ya. Nah, itu kemudian yang lebih sederhana dari itu adalah ketika ada sebuah kegiatan gitu ya yang dilaksanakan di luar perguruan tinggi misalkan, yang itu memang sudah setara dengan kegiatan pembelajaran yang ada di kurikulum kita gitu ya. Nah, contohnya nih misalkan ada banyak perguruan tinggi yang punya mata kuliah KKN gitu ya. Nah, ketika misalkan mahasiswa itu melakukan pengabdian masyarakat di desa gitu ya selama berapa 3-4 bulan begitu, ketika kita melihat bahwa capaian pembelajaran tadi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tadi itu setara dengan mata kuliah KKN kita, maka kita juga bisa melakukan penyetaraan gitu ya. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat tadi itu nanti akan diwadahi ke dalam mata kuliah KKN kita begitu ya. Nah, ada lagi misalkan ketika sebuah kegiatan di luar prodi atau mata kuliah yang diambil di luar prodi kita itu
melengkapi mata kuliah yang ada di dalam kurikulum kita ya. Jadi ini pun juga bisa dihubungkan ya, dilakukan pemetaan ya antara capaian pembelajaran dari kegiatan yang dilakukan di luar prodi atau di luar perguruan tinggi tadi dengan capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah kita ya. Nah, jadi sekali lagi bentuknya itu bisa macam-macam, pilihannya itu ada banyak gitu ya. Sekali lagi tergantung pada kita, pada prodi untuk bagaimana merancang ini ya. Tetapi sekali lagi yang paling penting itu adalah capaian pembelajaran dari apa yang dilakukan di luar prodi kita ya, itu harus konvergen, harus bisa memenuhi capaian pembelajaran yang sudah digariskan di dalam kurikulum kita ya. Nah, ini saya kira mungkin tantangan operasional yang paling berat bagi kita itu adalah melakukan mapping semacam ini ya. Nah, tabel ini menjelaskan beberapa opsi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Mari kita lihat secara lebih detail untuk memberikan kejelasan ya. Jadi yang pertama skenarionya adalah ketika kita mengizinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang sama ya dari prodi yang lain ya. Jadi contohnya misalkan tadi di kurikulum kita punya mata kuliah e-commerce ya, tetapi kita tahu bahwa di prodi lain atau di asosiasi keilmuan kita yang menawarkan semacam program bersama begitu ya. Kalau di Aptikom misalkan mereka punya program MOOC ya, Massive Open Online Course ya. Nah, ketika di program semacam itu ada mata kuliah e-commerce juga yang ditawarkan, maka ketika kita mengizinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tadi dari sumber yang lain, maka kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk misalkan mendapatkan wawasan yang berbeda, mendapatkan pengajaran yang lebih baik ya. Misalkan ketika kita tahu bahwa mata kuliah e-commerce yang diajarkan di prodi lain itu diampu oleh dosen yang lebih kompeten ya, melibatkan praktisi dan sebagainya lah ya. Jadi itu yang nanti akan kita tarik, kita ambil untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa kita ya. Nah, skenario yang kedua adalah ketika kita mengizinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dari prodi lain untuk melengkapi capaian pembelajaran di tempat kita. Nah, contohnya tadi misalkan ketika mahasiswa itu diizinkan untuk menempuh mata kuliah pengantar akuntansi tadi ya, untuk melengkapi pemahaman tentang akuntansi yang itu berguna di dalam rangka tadi capaian pembelajaran pengelolaan online shop ya kan. Nah, ini juga sangat mungkin untuk dilakukan ya, untuk memperluas melengkapi dan membangun keutuhan dari capaian pembelajaran ya. Ini satu potensi yang besar juga yang bisa kita manfaatkan dari program Merdeka Belajar. Nah, kemudian skenario yang ketiga itu ketika tadi ada kegiatan pembelajaran di luar prodi atau di luar perguruan tinggi yang skalanya cukup besar ya, bobotnya cukup intens begitu, yang itu kemudian bisa ditarik ke dalam prodi, ke dalam kurikulum kita, dan itu kemudian dipetakan ke dalam beberapa mata kuliah ya. Nah, jadi ketika kita melakukan hal ini, maka jika dipandang dari perspektif mata kuliah tadi, maka mahasiswa itu akan melakukan pembelajaran secara lebih real gitu ya. Jadi dilihat dari kacamata mata kuliah yang disupport oleh kegiatan yang cukup besar tadi, itu bisa dikatakan bahwa mahasiswa belajar dalam sekian banyak mata kuliah tadi itu dengan
dengan menjalani pengalaman yang nyata yang ditawarkan oleh kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi tadi, ya. Nah, ini juga satu potensi yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kita, ya, dan bagi kita di prodi ini bisa memperkaya perspektif dari mata kuliah yang disupport oleh kegiatan tadi. Nah, kemudian yang yang keempat itu tadi ya, contoh yang saya sampaikan adalah antara mata kuliah KKN dengan pengabdian masyarakat yang kita lakukan di luar perguruan tinggi. Ya, ketika kita melakukan suatu kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi, maka ketika sudah ada wadahnya di dalam kurikulum kita, ya maka tinggal kita ambil saja gitu ya. Nah, jadi ini juga akan bisa meningkatkan variabilitas dari mode atau cara pembelajaran yang bisa kita tawarkan kepada mahasiswa, ya. Nah, jadi ini beberapa contoh saja. Artinya Merdeka Belajar itu menawarkan fleksibilitas yang itu bisa dijawab dengan kreativitas kita di dalam merencanakan dan merancang kurikulum yang mendukung program Merdeka Belajar ini, ya. Ya, monggo silakan. Itu menjadi domain dari prodi untuk sepenuhnya menentukan bagaimana mereka akan mengimplementasikan Merdeka Belajar itu ke dalam kurikulumnya, ya. Nah, memang program Merdeka Belajar ini di satu sisi menawarkan banyak sekali kelebihan, ya, bagi prodi kita, tetapi di sisi lain juga menuntut kita untuk bekerja lebih keras, ya. Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengimplementasikan program Merdeka Belajar ini. Nah, yang pertama, yang tentu saja yang paling penting itu adalah kita harus mereview kembali, melihat kembali kurikulum kita, ya. Nah, tentu saja, kalau bayangan saya, kita tetap harus melakukan adjustment, perubahan, penyesuaian, ya, dari kurikulum kita, terutama untuk menyesuaikan dengan tadi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masa depan tadi, ya, kompetensi-kompetensi yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu saja kita harus mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di luar prodi kita, entah itu di prodi lain di dalam perguruan tinggi yang sama atau di perguruan tinggi yang lain, ya, dan juga potensi-potensi yang ditawarkan oleh pihak-pihak lain di luar perguruan tinggi, ya, di industri, ya kan, di LSM, ya, di instansi pemerintah atau bahkan di kelompok masyarakat sendiri, ya. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bisa diinisiasi oleh mereka atau dengan menggunakan mereka sebagai objek begitu, ya, yang itu bisa kita tarik juga ke dalam kurikulum kita, ya. Nah, potensi-potensi ini tentu saja harus kita gali gitu, ya, dan yang paling penting adalah kemudian kita mengidentifikasi capaian pembelajaran apa yang ditawarkan oleh kegiatan-kegiatan yang ada di luar prodi kita ini tadi, ya. Nah, berikutnya itu adalah ketika kita sudah bisa mengidentifikasi capaian-capaian pembelajaran yang ditawarkan oleh kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar tadi, nah, baru kemudian kita melakukan pemetaan atau mapping, ya, untuk menentukan tadi kesetaraan, ya, bagaimana kemudian kita memasangkan antara kuliah yang diambil di luar prodi atau kegiatan pembelajaran lain yang dilakukan di luar perguruan tinggi ke dalam struktur kurikulum kita, ya. Nah, dan yang terakhir yang menurut saya ini yang paling complicated itu adalah, ya, kita masuk ke ranah operasionalisasinya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang persyaratan-persyaratan yang diperlukan, tentang persiapan pelaksanaannya, tentang perangkat pendukungnya dan sebagainya, ya. Nah, ini menurut saya tidak bisa saya bahas di sini karena ini akan sangat khas, kondisinya tergantung pada prodi masing-masing, ya. Tapi yang jelas ini akan memerlukan waktu yang
cukup panjang ya, dan bahkan mungkin keterlibatan dari pihak-pihak lain tadi ya. Prodi harus berbicara dengan industri, dengan instansi pemerintah ya, dengan pihak-pihak lain ketika mereka akan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi-organisasi tadi ya. Nah, ini kira-kira persiapan yang perlu dilakukan oleh program studi untuk menyongsong Merdeka Belajar. Karena implementasi program Merdeka Belajar ini tidak sederhana, maka saya menyarankan ada beberapa tips begitu ya yang bisa kita lakukan gitu. Nah, yang pertama fokus ya, kita fokus saja pada apa yang bisa kita sediakan untuk mahasiswa kita ya. Jadi kalau berbicara tentang tadi kegiatan-kegiatan di luar prodi ya, kita berfokus pada kira-kira mata kuliah apa yang yang bisa diambil oleh mahasiswa kita dari prodi yang lain, dari perguruan tinggi yang lain, dari program MOOC tadi misalkan ya. Atau berbicara tentang kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi, kita fokus saja pada kira-kira program apa ya yang bisa ditempuh oleh mahasiswa dari prodi kita, dari pihak-pihak lain tadi ya. Nah, jadi maksud saya kita fokus pada diri kita, jangan berfokus pada orang lain itu mau minta apa dari kita gitu ya. Karena kalau kita mencoba mengakomodasi dua hal ini, maka kompleksitasnya akan menjadi sangat tinggi begitu ya. Oke, kemudian yang kedua, manfaatkan resources, sumber-sumber yang ada di sekitar kita ya. Tadi saya sudah menyebutkan misalkan asosiasi keilmuan gitu ya, mungkin mereka punya program-program yang bisa digunakan, diakses secara bersama-sama ya kan. Manfaatkan itu, gunakan itu ya, karena itu akan jauh lebih meringankan kita daripada misalkan kita harus berburu sendiri, harus hunting sendiri untuk mencari kira-kira kegiatan apa yang bisa disediakan untuk mahasiswa kita ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, beberapa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang dianggap sudah mampu begitu, itu pasti akan jadi jujukan, pasti akan menjadi target dari perguruan tinggi yang lain yang membutuhkan kemampuan atau kapabilitas dari perguruan tinggi yang sudah mampu ini tadi ya kan. Nah, pastilah mereka ini akan mengalami atau menghadapi request atau permintaan dari banyak perguruan tinggi yang lain untuk tadi mata kuliahnya yang bisa diikuti itu apa saja gitu ya. Nah, semacam itu. Nah, jadi ketika misalkan kita itu mengalami atau mendapatkan request yang cukup banyak semacam itu, saran saya ketika ingin mengakomodasi mewadahi permintaan-permintaan semacam itu, gunakan saja skema dan prosedur dan sistem yang sudah ada gitu. Jangan menambah dengan sistem baru, langkah-langkah baru, proses baru, yang itu nanti pada akhirnya akan menambah kompleksitas gitu ya. Nah, jadi katakan misalkan kuliah tadi misalkan, ketika misalkan sebuah perkuliahan itu juga terbuka bagi mahasiswa dari prodi lain atau dari perguruan tinggi yang lain, ya sudah, anggap saja para mahasiswa dari prodi atau perguruan tinggi lain itu sebagai mahasiswa kita ya, tidak ada perbedaan apapun gitu ya. Nah, bahwa di balik itu ada urusan yang terkait dengan administrasi, dengan keuangan, dengan pendaftaran segala macam. Nah, gunakan sistem dan mekanisme yang ada ya. Jadi jangan bikin khusus hanya untuk Merdeka Belajar ini ya. Ini akan sangat rumit nantinya ya. Dan tips yang terakhir adalah manfaatkan teknologi ya, teknologi online ya, daring, itu akan sangat membantu kita ya. Jadi ketika misalkan kita menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh tadi mahasiswa dari prodi atau perguruan tinggi yang lain, ketika itu dijalankan secara daring, itu akan menyederhanakan banyak sekali persoalan ya. Nah, itu beberapa tips yang bisa kita gunakan gitu ya. Dan tips-tips ini menurut saya akan bisa menyederhanakan
implementasi dari Merdeka Belajar yang memang sudah terlihat kompleks sekali begitu ya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan implementasi program Merdeka Belajar di dalam prodi dan kurikulum kita gitu ya. Sebagai kata akhir, memang Merdeka Belajar ini sesuatu yang baru bagi kita. Kita semua belum punya pengalaman ya, sehingga apapun yang tadi saya sampaikan itu ya seberapa efektif itu hanya akan kelihatan ketika kita betul-betul sudah mencoba menjalankannya begitu ya. Nah, tapi anyway, dengan mengingat bahwa Merdeka Belajar itu menawarkan sesuatu yang sangat penting bagi kita, utamanya untuk anak-anak kita, para mahasiswa, itu saya merasa bahwa ini menjadi suatu keharusan bagi kita. Ya, jadi tinggal bagaimana kemudian kita menjalankannya dengan baik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membawa manfaat dan sukses selalu di dalam implementasi program Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.